Selanjutnya, slide berikutnya. Ada foto-foto saya di situ. Nah, di KKI saya memang belajar juga, tapi saya juga mencoba mencari pengalaman yang lain seperti mengikuti JKH, LPM Dinamika, Racana, dan lain sebagainya. Tapi semester 1-2 saya masih belum berani karena saya sendiri sebenarnya semester 1 apa 2 ya, itu mau keluar di KKI karena saya nggak kuat pertamanya, jujur aja ya. Tapi semester ke 3, 5 itu saya sudah mulai menikmati di KKI. Yang tadinya dosennya ngomong apa saya nggak paham, tapi pada akhirnya saya mulai paham. Mereka menjelaskan, beliau-beliau menjelaskan apa, saya mulai menikmati dan pada akhirnya ya sudah, alhamdulillah bisa jadi lulusan terbaik keempat ya. Karena ya disamakan dengan anak-anak PAI yang lain, tapi ya nggak apa-apa, memang sampai di situ kemampuan saya gitu. Nah ini ada PPL juga di Kinabalu, saya PPL-nya, dan di sini anak-anaknya itu sangat beragam ya. Mereka anak-anak TKI yang berangkatnya pagi, habis subuh sudah berangkat, kemudian pulang sekolahnya mereka jam berapa ya? Jam 3:30 baru pulang, sampai rumah tuh sampai sore, mereka cerita. Tapi mereka saking pengennya sekolah, sampai dibela-belain sekolah seperti itu. Maka kalau kita lihat di Indonesia sudah sangat makmur, sangat enak sekolahnya, maka kita harus bersungguh-sungguh. Nah, foto yang ini bertiga ini adalah saya dan 2 sahabat saya, anak KKI juga. Dan kebetulan kami anak bidik misi ya, siswa, beasiswa pendidikan miskin berprestasi. Nggak apa-apa, miskin zaman dulu nggak apa-apa. Yang penting masa depannya insya Allah tidak miskin, begitu ya. Selanjutnya, ada foto juga ya. Nah, di sini PPL saya di Kinabalu bersama teman-teman, ada lulusan saya, kemudian ada kisah bersama satu kelas, dan ini juga ada bersama Bapak Ibu Guru ketika saya wiyata. Jadi saya lulus 2017, saya sebelum lulus itu sudah memberikan apa ya, memasukkan lowongan karena ceritanya ATM saya hilang, saya ingin wisuda atau membuat skripsi tapi tidak ingin merepotkan kedua orang tua saya, maka saya cari sekolah untuk wiyata. Nah, seperti itu. Dan di sana 1,5 tahun tuh. Baik, mungkin bisa di close aja ya slide-nya ya. Sekarang saya, ya ini tuh teman saya tadi. Jadi di SMP 5, alhamdulillah saya menjadi guru termuda ya. Jadi 23 tahun saya bergabung, diterima menjadi pegawai negeri, menjadi apa ya? Ya semuanya memanggil saya Dek di sana. Dek Iklim, Dek Ninin, Dek siapa, tapi ya nggak masalah. Bukan berarti kita paling muda dan kita tidak dihargai, itu tidak. Jadi di sekolah, baik itu mungkin junior high school atau senior high school, atau mungkin bahkan di kampus, kalau kita punya kemampuan, kita punya apa ya, bisa ada wibawanya gitu. Jadi kita tetap dihargai di sana. Walaupun nggak peduli umur kita muda, tua, sama aja. Nah, jam berapa ini? Jam 4:30 ya? Waktu saya berapa menit lagi, Mbak, mungkin? Masih berapa menit? 10 Mungkin menit sampai, mungkin? iya boleh, 15 menit juga boleh. Ya, 10 menit ya. Saya cerita sedikit tentang masa lalu saya. Kenapa sih kok bisa masuk KKI, kok bisa jadi kuliah, dan lain-lain. Kalau tadi kan melihat video singkat, tapi mungkin ada yang sinyalnya kurang baik juga ya. Jadi coba saya ulas. Jadi dulu itu 2004 itu pertama kali saya kehilangan. Jadi saya kehilangan sahabat saya, partner saya, bestie saya gitu ya. Kehilangan. Kita sama-sama nakal, sama-sama males, main juga males, main nggak males, belajar males, tapi main sama-sama, rambutnya sering dikucir 2 gitu kan. Jadi pokoknya best friend banget kan. Nah dia nggak naik kelas, dia pindah sekolah, saya naik. Tapi sepertinya saya naik pun juga di akhir-akhir ya, peringkatnya 25. 25 ke atas gitulah. Pokoknya ya
jelek kan. Tapi ya nggak apa-apa. Orang tua saya memaklumi karena dulu saya anak manja, anak orang kaya gitu kan. Cari temennya dengan cara yang kurang baik. Jadi, ayo konsenan be aku tak jajak ke gitu kan. Zaman dulu makanya kan masih orang kaya kan. Nah, kemudian kehilangan teman 2005, 2006 gitu saya mulai bangkit, mulai cari teman yang lain, mulai coba-coba buka buku gitu kan, mulai belajar. Nah, di semester 2 itu kan mau ujian ya. Nah, itu dikelompokkan jadi 6 kelompok di SD saya. Saya dimasukkan ke kelompok 1. Kelompok 1 tandanya 6 orang terpinter pada SD. Padahal saya mikirnya saya kan nggak bisa ya. Jadi, wah ini salah tunjuk mesti gurunya. Nah, ternyata saya mikir, oh pantesan saya dimasukin ke ini ya, ke kelompok 1. Karena untuk nemenin teman saya yang namanya tuh si Ega ya. Ega tuh pinter banget. Dia ranking 1 di kelas, tapi dia cewek sendiri. Yang lain tuh cowok. Oh, jadi saya disuruh nemenin gitu kan. Namanya anak SD kan, oh ya udahlah nggak apa-apa lah. Di kelas tuh saya krik banget kan. Dikasih soal saya nggak bisa jawab dan lain-lain. Akhirnya bisa karena terpaksa. Akhirnya saya mau buka buku, belajar rajin dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah saya bisa lulus nih ya, lulus. Kemudian sekolah di MTS. Di MTS itu ada 2 kelas favorit, 7E sama 7A. Nah, saya masuk 7E. Di 7E itu kan ini ya, saya mikir kok bisa masuk kelas favorit ya? Masih heran gitu loh. Padahal nggak pernah belajar, nggak pernah ini kan. Nah akhirnya ya dapat dapat berapa ya ranking, tapi ya nggak bagus-bagus banget. Nah itu aja tiap pagi tuh mesti nyontek, mesti nyontek PR punya temen. Jadi kan, waduh, pokoknya bobrok sekali ya. Nah itu masih kaya saya. Orang tua saya sih yang kaya, bukan saya ya. Orang tua saya masih kaya, masih punya pabrik. Nah pada akhirnya semester 1 tuh kalau bayar SPP tuh sekali jebret ya, sekali jebret langsung 6 bulan gitu. Jadi dulu kan masih ada SPP ya, per bulannya tuh 30 apa 35 gitu. Nah, saya langsung bayar lunas 1 semester gitu kan. Semester kedua saya tuh kaget. Karena orang tua kan udah bangkrut ya, maaf ya. Beliau-beliau bangkrut, pabrik saya kebakaran. Akhirnya saya sekolah tuh jalan kaki. Apa lewatin desa-desa tetangga gitu kan. Terus sampai pada akhirnya tuh lewat sungai. Nah, kalau pagi tuh mesti sepatu yang bawah tuh dikasih air, nyempul apa? Di sungai dulu ngambil air terus dibersihin karena kan kena apa lemah-lemah tanah-tanah sawah gitu kan ya. Jadi kayak hawanya tuh pengen nangis gitu. Bahkan habis orang kaya tiba-tiba jeglek gitu kan. Jadi ya udah itu cerita saya. Kadang tuh sampai pulang jalan jauh, hujan, gerimis, nggak pakai payung gitu. Kadang di pinggir sawah tuh nangis sendiri sambil jalan sambil nangis gitu kan. Kok gini banget ya hidupku. Dulu tuh mikirnya gitu banget. Nah, akhirnya semester 2 tuh saya nyicil bayar SPP sebulan sekali di wadah buku kayak buku tabungan gitu kan zaman dulu sama orang tua saya kan dikasih plastik gitu kan. Dikasih uang 30 dimasukin. Saya bilang ke wali kelas, "Bu, saya bayar tapi nyicil dulu ya." gitu. Ya nggak apa-apa, wali kelas saya alhamdulillah baik saat itu ya. Nah, semester 1 kelas 2 berarti semester 3 ya. Semester 3 4 itu saya masih kayak penyesuaian ya. Penyesuaian saya rankingnya ya nggak bagus-bagus amat, tapi tetap masih di kelas unggulan. Nggak tahu juga kenapa bisa masuk kelas unggulan ya. Ya beruntung sih saat itu. Yang penting, yang jelas saya tetap punya teman. Yang paling penting, nggak peduli mau ranking berapa, yang penting saya punya teman gitu aja dulu. Nah, kelas 3 itu semester 6 ya berarti ya. Kelas 3 semester 2 mau ujian itu saya kan PTS. PTS saya nggak belajar. Orang tua saya ke rumah nenek, saya di rumah cuma sama kakak. Malamnya pusing. Ada 7 bab, saya cuma baca 3 bab. IPS ya, mata pelajaran IPS saya masih inget banget. Saat itu dapat nilai berapa coba? Karena nggak belajar ya. Dapat nilai itu 35, padahal di kelas unggulan. Nah kan, dapat 35, kemudian guru saya, guru IPS tuh bilang, kok bisa anak di kelas unggulan dapat nilai 35? Kan mempermalukan gurunya gitu kan. Jadi saya, pokoknya wajah saya itu sampai merah, sampai kayak, waduh, kayak nggak punya muka gitu kan langsung kan. Kayak kalau ada karung, mata tutupi karung gitu kan. Tapi kan nggak ada. Ya udah, akhirnya kayak benci sama gurunya juga iya, tapi kesel juga iya, tapi kok ya beliau tuh guru saya gitu kan. Jadi kan serba bingung antara mau sebel tapi juga nggak mungkin sebel juga karena beliau kan guru kan orang tua gitu kan mindset saya saat itu. Nah, akhirnya ya udah nggak apa-apa.
yang penting mulai kelas 3 itu sudah mulai ada perubahan, perbaikan. Saya nggak peduli nilai berapapun, saya nggak akan nyontek selamanya gitu kan. Nah, pas di ujian, kembali lagi, ketemu pelajaran IPS lagi. Tadi kan PTS ya, sekarang ujian. IPS lagi dari 40 soal, saya cuma bisa ngerjain 17 soal. Coba bayangin, kalau 17 kali 2, nilainya kan belum ada 50 kan, baru 44 ya, atau berapa? 34, berapa pokoknya belum ada 50 kan. Nah, akhirnya saya bingung. Wah, alamat kalau nggak naik gimana ini? Udah anak orang yang kurang mampu nggak naik pula. Waduh, mesti mempermalukan keluarga kan. Akhirnya saya bingung. Saya ketemu soal, ingat banget saya, pada akhirnya tetap berprinsip nggak mau nyontek apapun yang saya bisa. Saya baca lagi dari nomor 1 sampai nomor 40, baca lagi, naik turun, tak baca terus. Pokoknya sampai ketemu jawaban. Nah, akhirnya terakhir kurang, nomor 8. Saya tahu soalnya itu jawabannya harusnya C, lubuk laut. Tapi saya malah, yang saya sangat sesali itu saya tanya ke belakang saya, ke teman belakang saya nanya, sebelum dia keluar ya, nomor 8, enggak C jawabannya, gitu kan. Kan pakai logat Temanggung ya. Nomor 8 ki enggak C, gitu kan. Nah, itu saya sangat menyesal banget. Nah, cuma satu soal itu, benar-benar saya sampai lulus pun masih menyesal. Nah, akhirnya setelah pengumuman itu, saya dapat nilai berapa coba? Dapat nilai 88. Saya juga nggak nyangka, cuma bisa 17 soal, kok bisa 88 gitu kan. Nah, mulai saat itu, saya yakin bahwasanya kalau kita punya niat baik, Allah tuh selalu melihat, dan pasti akan ada keajaiban, gitu kan. Coba kalau di logika 17 kali 2 aja nggak mungkin kan 50. Masa itu bisa 88 gitu kan. Udah itu selanjutnya. Nah, ternyata setelah mau penerimaan ijazah, itu wali kelas saya berpesan, besok kalian nggak berangkat pengumuman. Loh kenapa Bu? Ya pokoknya nggak usah berangkat. Saya kan ngikut aja ya, nggak usah berangkat. Tiba-tiba malah hari berikutnya tuh dimarahin sama gurunya. Kenapa kemarin nggak berangkat? Loh katanya nggak usah berangkat Bu, katanya disuruh duha aja di rumah gitu kan. Saya duha sampai 10 rakaat saat itu karena kan mau penerimaan ijazah ya. Jadi kan takut-takut gimana gitu kan. Nah, doa, ya Allah luluskan saya, ya Allah nilainya berapapun nggak apa-apa, yang penting lulus gitu kan. Nah, ibu saya tuh pulang naik andong dulu, kereta kuda ya. Nah, kereta kuda tapi di desa namanya andong, dokar gitu kan. Kodok, kodok, kodok. Wah, bunyi dokar saya sudah kayak panas dingin semua kan. Nek nggak lulus gimana ini ya. Nah, ternyata ibu saya bilang, selamat ya, ranking 3 gitu. Wah, nggak tahu itu juga keajaiban. Rumah saya juga nggak bisa kan, tapi kok ternyata ranking 3. Nah, lanjut. Pas mau SMA di MAN ya, MAN Temanggung, saya mau masuk sekolah tuh orang tua nggak punya biaya. Jadi ibu tuh cuma punya ayam ya, kalau nggak salah tuh 12 ayam. 12 ayam tuh akhirnya dijual semua untuk saya daftar sekolah. Jadi ya udah punyanya ayam dijual, sisanya ngutang orang gitu ya, atau mungkin nggak tahu ya udah punya celengan atau apa, yang penting yang jelas ayamnya ibu saya dijual semua untuk saya kuliah, saya SMA ya. Nah, kemudian ternyata di SMA saya bisa dapat ranking 1 paralel dari kelas 10.1 sampai 10.9 saat itu. Nah, itu juga nggak tahu siapa yang mikir, kayaknya bukan saya gitu kan. Masih kayak nggak percaya gitu loh, seorang yang kelas SD-nya aja udah hampir nggak naik, kok bisa gitu kan. Ya itu, nggak tahu juga keajaiban. Nah, selanjutnya di sekolah saya itu bagusnya, saya sukanya selalu dikasih ranking. Jadi dari semua anak tuh mesti dikasih ranking. Bahkan kelas 3 pun dikasih ranking. Saya terakhir kelas 3 sebelum lulus tuh ranking 6. Di satu sekolah ranking 6. Jadi turun tapi nggak masalah lah, nggak apa-apa. Masih 10 besar gitu kan dari semua siswa. 200 sekian siswa kan. Nah, pas mau masuk ke IAIN, saya tuh bingung. Bapak saya masuk rumah sakit. Waduh, Bapak masuk rumah sakit. Masa iya saya tega mau bilang mau kuliah gitu kan. Kayaknya tuh nggak bisa gitu loh mau ngomong, Pak, saya mau kuliah. Gitu kan nggak mungkin. Akhirnya 3 hari 3 malam tuh saya tuh nangis. Nangis. Bingung mau ngomong, nggak ngomong, tapi nanti keburu ditutup pendaftarannya gitu kan. Akhirnya saya bilang ke guru saya, ya udah nggak apa-apa daftar aja, siapa tahu nanti dapat beasiswa gitu kan. Saya daftar, saya nggak menga-mengo lagi, pokoknya saya daftar online gitu aja, pakai nilai rapot saya. Nah, akhirnya saya daftar, baru setelah daftar bapak saya alhamdulillah sudah keluar rumah sakit kan. Nah, saya baru bilang, Pak saya mau kuliah gitu kan. Iya kuliah, ya udah
nggak apa-apa, nggak usah pikirin bapak gimana, kuliah aja. Pilih kampus yang menurut kamu tuh baik gitu. Terus pada akhirnya saya disuruh gitu, wah pandangan saya tambah kemana-mana kan. Pengen kampus yang macem-macem. Secara dulu diberi kesempatan saat SMA tuh saya jurusannya kan IPA. Jadi di IPA saya lomba kimia pernah, lomba biologi juga pernah gitu kan. Jadi kan, pengen banget ini. Saya cita-citanya sejujurnya pengen jadi dokter dulu. Tapi nggak mungkin juga kan kalau jadi dokter karena kan bapak juga sudah sepuh dan kondisi ekonomi juga seperti itu gitu kan. Akhirnya saya udah Pak Bismillah, saya pilih IAIN Salatiga gitu. Nggak coba pengen yang lain di Jogja atau apa karena kan kakak saya dan juga mungkin tetangga kan banyak yang di Jogja gitu kan. Saya jawab cuma boten, IAIN mawon boten nopo-nopo Salatiga. Terus bapak saya dengan bijak cuma bilang gini, ya wis rapopo, anak ki ora kudu padha mbek tanggane, ya teko bismillah gitu. Nah, bapak saya ngasih restu gitu. Saya langsung nih gas. Langsung SMS, zaman dulu SMS sama Facebook kan ya paling ya adanya ya. Nah, saya SMS tahun 2012 itu saya SMS teman saya, ayo besok kita berangkat ke Salatiga. Naik apa? Naik bis gitu. Ya udah nekat aja naik bis, turun di Mbawen, sampai Mbawen ya udah nyari kayak Isuzu gitu kan, nanya-nanya sama orang. Sampai di IAIN Salatiga kampus 1 dulu. Nah, kita nggak tahu di sana kita akhirnya apa ya, coba daftar bidik misi dan lain-lain. Pokoknya kita bolak-balik nggak apa-apa naik bis biasa ya. Nah, sampai pada akhirnya saya punya cerita, saya itu jajan di alun-alun Pancasila. Karena kan sangonya mepet ya. Nah, setelah jajan itu kita masih haus karena saat itu kan puasa. Kita ngikut sholat tarawih di MDA. Nah, kita mau jajan lagi udah nggak punya uang. Akhirnya kita minum air keran di MDA. Sampai segitunya ya. Gimana cara? Pokoknya minum aja gitu kan. Minum air keran nggak masalah. Yang penting halal gitu kan saat itu. Nah, udah. Dilalah teman saya itu juga mau diajak kayak prihatin gitu kan. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah itu udah banyak sekali cerita di Mahat, di KKI, dan sejujurnya saya masuk KKI itu, jujur ya, saya nggak pandai bahasa Arab, saya nggak pandai bahasa Inggris. Cuma herannya saya SIBA, dulu kan ada SIBA, SIBI ya. SIBA bisa masuk A1, dan SIBI-nya A3. Ya, mungkin beruntung juga ya. Nggak tahu kenapa selalu beruntung seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian masuk KKI, kemudian coba daftar bidik misi, dan alhamdulillah diterima. Modal saya sebenarnya juga nggak banyak. Mungkin doa ya, doa orang tua saya yang kenceng ya gitu ya. Nah, setelah itu semester 1 apa semester 2 ya, saya tuh sudah maju ke Burini. Saya bilang ke Burini, dulu kan apa direktur KKI-nya Burini ya, Bu Stiarini. Bu, maaf saya nggak betah di KKI, saya nggak bisa Bu, nggak bisa ngikuti pelajaran gitu kan. Saya benar-benar nangis tuh, udah mau keluar kan. Nah, sama Mas Sabar Prihatin ya yang nemenin saya ke office ya. Itu Bu Rini bilang, kalau udah milih kan, ya udah dipertahankan aja. Insya Allah kamu bisa kok gitu. Bu Rini cuma ngomong gitu aja. Saya WA kakak saya juga jawabannya, kalau udah milih ya udah diterusin gitu kan. Waduh, singkat banget sih orang-orang nggak tahu hati saya gitu kan saat itu. Tapi ternyata justru dengan kata-kata itu, alhamdulillah sangat berpengaruh untuk saya. Jadi saya bertahan, mulai menikmati. KKI kan duduknya melingkar gitu ya. Jadi saya paham nggak paham ya udah dengerin aja dosennya. Saya bismillah, saya berdoa, saya benar-benar fokus gitu kan di KKI. Sampai semester 3, akhirnya saya baru bisa mengikuti organisasi dan lain-lain. Karena saya yakin kalau bahasa Arab dan Inggris saya kurang baik, mungkin saya akan menemukan diri saya di luar. Jadi saya tetap fokus kuliah karena mempertahankan beasiswa saya ya. Jadi IPK-nya anak bidik misi itu saat itu harus minimal 3,25. Saya insya Allah bisa. Selagi saya masih bisa menjaga bidik misi saya tidak merepotkan kedua orang tua saya, maka saya bisa mengikuti organisasi yang lain. Jadi ya udah saya ikut JKH, saya ikut Dinamika, LPM Dinamika, dan mungkin ada yang lainnya juga ya. Saya nekat dan akhirnya ketika ini ya skripsi semester habis KKN semester berapa ya? 7. Ternyata di KKI masih dapat mata kuliah ya. Ada TOEFL 8, ada IELTS, kemudian ada apa lagi ya? Al-Qur'an 8 dan lain-lain kan. Nah, saat itu bingung. ATM saya hilang yang tadi saya ceritakan, ATM saya hilang.
saya harus cari kerja untuk membiayai kuliah saya. Nah, saya pengennya ngeprint kertas-kertas skripsi itu nggak minta orang tua gitu. Nah, akhirnya saya melamar kerja dan alhamdulillah ya, kakak itu sangat berjasa bagi saya. Jadi ada transkrip nilai kakak itu saya masukkan aja ke lamarannya. Jadi mungkin gurunya yang nyeleksi kan juga bingung ya. Ini anak PAI tapi kok ada bahasa Inggrisnya gitu kan. Mungkin juga itu salah satu menambah nilai ya untuk saya ya. Nah, saat itu saya diterima. Pelamarnya kalau nggak salah ada enam tuh diambil 2. Satunya PGMI, satunya PAI. Nah, akhirnya kita jadi teman baik. Pokoknya dimanapun tuh saya coba nyari temen gitu aja lah. Kan insya Allah banyak teman, banyak rezeki ya. Nah, saya jadi teman baik sama beliaunya. Kita sama-sama daftar PNS dan lain-lain. Nah, masalahnya beliau udah S2, saya masih S1. Saat itu saya mau daftar LPDP, ternyata kalau PA itu harus punya TOEFL saat itu. Nah, dulunya kan harus punya TOEFL. Saya TOEFL sudah punya, TOEFL skornya juga insya Allah sudah ini ya, sudah ada lah, sudah cukup gitu kan. Saya pede banget saat itu udah mau daftar gitu. Ternyata beberapa hari ya, kurang 2-3 hari gitu. Mendadak harus harus ada TOEFL. Jadi saya bingung. Nah, udahlah, pikir saya berarti belum rezeki saya, ya sudah tahun depan insya Allah. Kalau enggak ya udah, saya cari yang lain. Nah, ternyata ketika saya menunggu itu, saya benar-benar ikhlas ya. Insya Allah nggak apa-apa lah. Mungkin memang belum jatah saya gitu kan. Nah, setelah itu selang beberapa bulan ada bukaan atau lowongan CPNS. Nah, udah saya ikutin aja. Bukaan CPNS, saya lolos P1L. Alhamdulillah P1L itu berarti dari instansi itu satu-satunya yang lolos tuh saya. Nggak tahu juga, itu keajaiban juga ya. Jadi di umur 23 tahun, saya kan September, nah itu pengumumannya Januari, berarti masih beberapa bulan lagi untuk 24 tahun ya. Saya diterima jadi CPNS, kemudian bisa dilantik 2020 jadi PNS umur 24 tahun ya. Nah, setelah itu ada lomba-lomba gitu kan, saya ikut. Nah, setelah itu ada pandemi kan, jadi gerak kita agak terbatas, jadi saya agak mengurangi. Setelah itu baru kemarin ini 2021 juga online lombanya, saya juga ikut gitu. Jadi intinya apapun kita, siapapun kita, asal usul kita masing-masing punya mimpi, ya udah kerjakan aja, kemudian lalui aja, sungguh-sungguhlah, dan yang terakhir tuh satu, tawakal sama Allah. Kalau sudah maksimal, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuma Allah yang bisa menentukan. Ya udah, pada akhirnya Bismillah aja gitu, tawakal ala Allah. Sudah itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan ya, monggo. Saya serahkan pada Mbak Lina, Dek Lina, barangkali mau membuka pertanyaan untuk adik-adik yang lain. Iya. Terima kasih kepada Mbak Naila. Wah, Masya Allah, ini ceritanya sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Dari jatuh bangunnya kita dalam berkuliah itu bisa mencontoh Mbak Iklima ini pantang menyerah ya, hampir menyerah, tapi ternyata masih bisa bangkit lagi. Iya, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan. Mungkin sharing tentang permasalahan diri atau apapun itu. Mbak, ada saran dari Mbak Naila atau dari yang lainnya, silahkan bisa disampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung saja unmute mikrofonnya. Silakan teman-teman. Oh ya, sambil menunggu teman-teman ini mungkin lagi typing ya pertanyaannya. Itu mau tanya Mbak, itu kan pernah menulis buku Mbak ya? Oh iya. Itu bisa ceritakan itu dari mana sih latar belakang bisa menulis buku itu? Apa dari cerita itu atau bukan seperti itu? Ya, terima kasih ya pertanyaannya ya. Sebenarnya ceritanya tuh banyak sekali ya, tapi tidak mungkin saya ceritakan satu persatu karena yang kita keterbatasan waktu, diantaranya adalah menulis buku. Jadi saya ceritakan mulai semester 3 itu saya mengikuti LPM Dinamika kan. Nah, di situ tuh diajari Corel Draw, kemudian cara membuat artikel dan macam-macam kan. Makanya ada best practice, saya ikut lomba best practice juga kan, juga mungkin juga ada kiprahnya LPM Dinamika ya, mengajari saya cara retorika yang benar, cara susunan bahasa yang benar dan lain-lain dari situ. Nah,
untuk buku sendiri sebenarnya itu juga keberuntungan juga ya. Jadi ada ajang apa gitu kita ikuti. Kan di online kan banyak sekali ya, di IG atau mungkin di Facebook itu ada pamflet untuk ikut lomba, lomba apa, menulis dan lain-lain. Nah, kita ikuti saja dan nggak usah mikir ceritanya, asal kalau kita suka apa ya, suka baca, kemudian kita suka nulis, ya udah tulis aja yang mungkin ada di pikiran kita tuh tulis aja. Dan kalau bisa apa ya, sekali duduk sih kalau bisa selesai. Tapi kalau nggak bisa, seenggaknya kita susun kerangkanya dulu. Kita mau misal cerpen ya, kita mau tulis ini, habis ini tuh kisahnya gini, 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 gini. Kita tulis intinya. Jadi kalau misal sekali duduk nggak selesai, besok bisa kita selesaikan lagi. Cuma kita alurnya nggak kemana-mana gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Jadi sebenarnya saya belum begitu berbakat juga menulis buku. Cuma ya karena bagian dari hobi saya juga sih ya. Jadi ya udah saya tulis aja apa yang pengen saya tulis, tulis aja. Masalah menang kalah urusan belakang gitu kan. Gitu mungkin. Atau ini adik-adik yang mungkin punya cerita magic atau mungkin apa ya keajaiban dari Allah atau apa itu bisa diceritakan di sini kan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga kan. Jadi nggak melulu dengerin saya dari tadi ngomong gitu kan. Mungkin ternyata kok ada yang lebih apa ya awful gitu daripada cerita saya, ada yang lebih keren, ada yang lebih wah menginspirasi banget gitu. Ah, silahkan disampaikan di sini gitu. Monggo. Ya, silakan kepada teman-teman yang akan sharing, bercerita, berbagi cerita dengan kita, atau bertanya, silakan. Nih, ada pesan dari Ibu Marisa. Saya Mbak mau bertanya. Oh iya, silakan Mbak lihat dulu, monggo. Baik, Mbak, sebenarnya mau izin bertanya, kan apa ya Mbak Ikma udah melalui jatuh bangun gitu ya Mbak. Terus pastinya kan mungkin kadang minder, ya pastinya pernah minder atau insecure gitulah kalau anak-anak zaman sekarang tuh sering banget insecure gitu. Nah terus apa sih yang apa ya Mbak Iklima lakukan biar meyakinkan diri dan kayak apa ya tetap melanjutkan hidup gitu, maksudnya gimana cara menyemangati diri sendiri gitu Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih De Alia. Jadi sering banget ya saya bahkan sampai saat ini pun sering nggak pede gitu. Cuma kita pasti tadi loh, saya sering kali dimanapun tuh saya carinya temen. Jadi saya sering nggak pede, saya sering minder, kadang sering diceritakan ke orang. Jadi misal saya punya sahabat, saya kok gini ya, aku kok gini ya, gini ya. Nah, dia satu ngasih motivasi ke kita. Nggak apa-apa, kamu tuh maju aja, kamu tuh gini, 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 gini. Oh ya, bisa kita ambil sedikit demi sedikit ya yang dia sampaikan ke kita. Atau mungkin juga dari diri kita sendiri. Kalau saya pikirnya gini, kalau selamanya aku akan begini terus, maka ke depan aku tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Jadi ngapain minder gitu kan? Ya udah minder sekarang nggak apa-apa, tapi nanti jangan gitu. Jadi motivasi lebih ke diri kita sendiri. Jadi tetap semangat dan dimanapun itu pasti akan ada orang yang membutuhkan kita. Dan kalau tambah-tambah lagi nggak pede gitu kan, jadi kita pikir orang yang mungkin lebih di bawah kita. Misal banyak orang yang nggak bisa kuliah, sedangkan kita kuliah. Ya kenapa kita harus rendah diri gitu kan? Tapi tetap satu itu, nggak boleh sombong. Kita mengingat di bawah kita banyak orang yang kurang beruntung, tapi di atas kita juga lebih banyak lagi yang lebih keren dari kita. Jadi ya udah jadi kita apa adanya gitu. Lanjut aja terus. Nggak usah minder, nggak usah gimana-gimana. Sudah cukup atau apa ya? Ya, pasti Iya. terus lanjut begitu ya, walaupun
pasti ada fase kita merasa kecil daripada yang lain. Kok ya Allah, kok aku nggak bisa-bisa, kok nggak bisa kayak dia. Ternyata ya kita jalanin aja terus ya Mbak ya, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Mas Razif. Kepada Mbak Naila, bagaimana solusi saat kita sedang menulis, tapi di tengah malah buyar, dan arah tulisan kita itu malah jelas. Ya, terima kasih. Pertanyaannya juga bagus. Solusi ketika di tengah nulis, pertama kita semangat. Oh, di tengah-tengah kita malah ini ya, tiba-tiba berhenti. Bingung mau nulis apa gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ini ya, kalau saya pribadi ya, jadi sebelum nulis tuh saya punya kertas kosong, mungkin di kertas kosong itu saya orek-orek gitu. Kira-kira saya mau nulis kayak gini, cerpen alurnya gini, gini. Tokohnya ada ini, dan pada akhirnya saya pengen ending yang seperti ini gitu. Jadi yang paling jelas adalah judulnya apa, tentang apa, kira-kira endingnya mau saya apakan gitu. Jadi sebelum saya nulis tuh biasanya saya tentukan dulu endingnya seperti itu. Jadi ketika di tengah-tengah saya buyar, saya sudah paham, oh endingnya mau gitu, jadi saya harus jalannya ke situ gitu. Kalau saya sendiri gitu ya. Atau mungkin dari adik-adik yang lain oh saya lebih terkenal lagi dari Mbak Iklima nulisnya. Jadi saya mau ngasih ini motivasi ke yang lain atau saya mau ngasih tips ke yang lain gitu. Silakan. Boleh, sangat boleh. Ini dari siapa? Dek Razif lagi. Malah jadi ngelantur. Nah, itulah kadang apa ya ujiannya seorang penulis tuh gitu. Kita pengennya apa, nanti jadinya apa. Ya udah nggak apa-apa, tapi tetap nulis aja. Mungkin juga ngelanturnya Dek Razif tuh nanti malah dinikmati sama pembaca. Siapa tahu kan ya. Jadi nulis aja. Dan kalau bisa sih punya sahabat tadi, sebelum kita kirim tulisan tuh, kita minta sahabat kita dulu untuk membaca. Saya biasanya gitu. Jadi ini kurang apa ya? Ini sudah bisa dipahami atau belum cerita saya gitu. Saya biasanya gitu. Baik, sudah ini atau mungkin saya tuh sangat menunggu ada adik-adik yang ingin bercerita gitu sebenarnya. Tapi ternyata mungkin belum ada ya, atau malu atau gimana ya. Ini ada pertanyaan lagi ya di kolom chat ya. Boleh saya langsung jawab atau mungkin ke Dik Lina dulu? Boleh ya? Ya. Apa yang membuat Mbak Naila tidak mau menyerah dalam berjuang menuntut ilmu walaupun banyak tantangan atau rintangan yang menghadang? Nah, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus-bagus. Makin ke sini kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya dibantu adik-adik semua ya. Kalau ini untuk saya, jadi ya tadi, seperti kata ibu saya bahwasanya roda itu nggak mungkin posisinya diam aja. Roda kalau dia maju, dia berkembang, dia akan terus berjalan dan posisinya pasti akan selalu berubah-ubah. Di atas, di bawah, di atas, di bawah, atau mungkin di posisi yang lain. Jadi saat menghadapi banyak rintangan itu adalah sebenarnya kesempatan untuk kita kan janji Allah. Allah akan memberikan atau mengangkat derajat kita, tapi nggak langsung diangkat aja. Justru saat kita menghadapi banyak rintangan itu, tandanya Allah itu sedang sayang pada kita. Nah, tinggal kita mau maju atau mau menyerah, kita mau mundur atau mau kayak apa ya, survive gitu kan, mau bertahan atau mungkin malah pada akhirnya kita jadi gagal. Nah, kalau saya sendiri, motivasi dari hidup saya itu yang pertama adalah orang tua. Orang tua dulu pernah berkecukupan, kemudian pada akhirnya saya bersama mereka pernah mengalami yang mungkin makan aja cuma sama teri gitu kan. Pernah juga sama garam aja gitu. Jadi pengen saya membahagiakan kedua orang tua dulu mikirnya. Motivasi terbesar saya. Yang kedua, saya sudah dikuliahkan, masa saya juga mau kembali ke desa saya lagi gitu kan. Jadi saya lebih memilih jalan hidup saya, ya sudah. Saya fokus ke kuliah karena kuliah tuh yang pengen juga saya sendiri kan. Jadi saya nggak ada paksaan untuk kuliah di sini dan lain-lain. Jadi saya bertanggung jawab pada pilihan yang saya sudah ambil. Jadi
rintangan seperti apapun, kalau kita sudah niat, kita sudah fokus pada tujuan kita, insya Allah semua itu akan cepat terlalui. Dan saya mikir lagi, kalau kayaknya ini berat banget ya, tapi satu sisi dari hati yang terdalam saya, seberat apapun kalau sudah kita lakukan, kita lalui, ya udah itu bakal jadi masa lalu. Jadi yang namanya masa lalu kan ya udah kan, udah berlalu aja, jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting sekarang intinya adalah survive, be better, dan apalagi ya, ingat aja kalau banyak orang yang menantikan kita itu sukses. Dan banyak orang yang sayang sama kita, walaupun mungkin nggak kelihatan ya, siapa sih yang sayang sama kita, atau pacar kita, atau apa gitu, nggak kelihatan. Tapi nyatanya kalau kita sukses, insya Allah kita lebih dihormati, kita lebih disayangi, dan kita juga merasa nyaman dengan kesuksesan itu. Jadi bertahan aja, sepahit apapun tuh bertahan aja. Gitu. Sudah ya? Entah bisa menjawab atau belum, yang penting saya jawab aja ya. Dari hati saya ya gitu ya. Baik. Jadi beberapa yang telah oleh Mbak tadi simpulkan kita menjalani kita dan itu passion kita yang orang kita itu dari yang kita punya sendiri menuju kita dalam kerja kita harus menjadi. Sinyalnya putus-putus ya? Atau tadi yang saya sampaikan bisa didengar atau tidak ya? Sepertinya sinyal dari Mbak Lina yang Mbak Lina ya? Iya, ada kendala. Iya. Baik. Mungkin itu saja atau sudah cukup atau bagaimana ya? Mohon maaf ini karena sinyalnya Iya. agak trouble. Sehingga saya lanjutkan. Setelah mengenali bagaimana diri kita sendiri, itu kita harus selalu berusaha, selalu memantapkan bahwa kita itu bisa, kita itu punya kekuatan doa dari teman-teman kita, dari orang tua yang menjadi kekuatan utama kita. Sehingga bagaimanapun kita melewati perjuangan yang sulit, itu kita harus tetap bertahan. Maka pastinya kita akan berjalan menuju kepada kesuksesan yang akan kita raih nantinya. Seperti itu dari saya. Sehingga dapat kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu penutupan. Kita berterima kasih kepada Mbak Iklimah Ninin Naila yang telah memberikan inspirasi ya, motivasi, inspirasi, dan informasi yang penting untuk kita yang dapat memacu semangat kita untuk selalu berjalan kepada jalan kita. Dan sebelum menutup perjumpaan kita kali, kepada Mila boleh menyampaikan motivation quotes that is remarkable and give a big movement in your life. Kepada Mbak Naila silahkan. Satu quotes saja. Tadi apa ya? Sinyalnya putus-putus jadi tidak begitu dengar. Jadi satu kata motivasi ya. Jadi ya tadi pilihlah penamu dan ukirlah kesuksesan itu dengan pena yang kamu pilih. Gitu aja sih mungkin ya. Jangan pernah menyerah, gitu aja. Sesuai dengan tema kita ya. Iya. Bangun mimpimu, pilih tintamu. Kita berjalan juga ini dengan tinta kita yang telah kita pilih. Seperti itu, guys. Iya.
Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan atensinya kepada pertemuan kita kali ini. Juga big thank you kepada Mbak Nini Naila yang telah memberikan motivasi ya. Jujur saja ini saya sangat termotivasi dengan Mbak Nini Naila, apalagi dari PAI ya. Saya juga dari PAI, Mbak. Itu terima kasih atas presentasi dan juga atensi, dan juga dari teman-teman yang telah memberikan pertanyaan, juga yang telah membuka cakrawala kita, membuka kesadaran kita. Saya sebagai moderator dari pertemuan kali ini mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kekurangannya dari baik dari diri saya sendiri atau dari keadaan lingkungan saya yang tadi sinyal itu mohon maaf. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, silakan turn on your camera video, silakan hidupkan kamera videonya untuk dokumentasi. Kepada teman-teman, dimohon untuk menghidupkan kameranya. Tentu saja bagi yang tidak terkendala sinyal, kalau terkendala sinyal ya sudah, kita maklumi saja. Monggo untuk divisi media, Mbak Azizah dikoordinasikan. Baik, terima kasih Mbak Lina. Untuk teman-teman yang belum menghidupkan kamera, bisa dihidupkan dulu ya. Kita ambil dokumentasi sebentar. Ada Sinta, terus ada Hanifia, Sofia, Rilia, terus ada Tantri, ada Sandi, Andi, Mbak Rima, Ikhlasul Amal, Villa, sama Ferdi. Mohon dinyalakan sebentar ya, kita ambil videonya. Kita ambil fotonya sebentar. Ya, mohon maaf menyela. Untuk teman-teman bisa jangan lupa untuk mengisi absen di kolom chat. Baik, mungkin cuman segini doang yang bisa on cam, jadi kita hitung sekarang aja ya. 1, 2, 3. Lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Let's close our meeting by reciting kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian dari saya, and see you in the next monthly meeting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.